Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman mahasiswa semua, kita lanjutkan ya di pertemuan 18 yang kedua, bagian kedua. Dan kita lanjutkan di pembahasan masih di bab dinamika sistem banyak partikel ya. Dan kita akan melanjutkan nanti dengan bab 8.3, yaitu yang judulnya ini ada di depan kita adalah gerakan dua benda yang berinteraksi. Jadi two body problem ya. Dan nanti akan kita perkenalkan juga istilah massa tereduksi gitu ya. Nah, setelah kemarin kita membahas sebelumnya kita membahas tenaga kinetik pada sistem banyak partikel yang terdiri dari ada tenaga, kalau kita menghitung massa total kalikan kecepatan pusat massanya kuadratkan ditambahkan dengan jumlah tenaga kinetik terhadap pusat massa ya, itu sudah kita dapatkan. Kemudian kita juga sudah mendapatkan hasil kemarin adalah momentum sudut. Momentum sudut total pada sistem banyak partikel adalah momentum sudut pusat massanya ya. Jadi RCM kalikan massa total kalikan VCM ditambah dengan momentum sudut terhadap pusat massa ya. Ini kan. Kemudian kita juga di bagian awal kita sudah dapatkan momentum linear ya, momentum linear dari suatu sistem banyak partikel. Yang kemarin yang ini adalah momentum linear suatu sistem banyak partikel. Dia itu merupakan massa dikalikan VCM ya. Jadi momentum linear dari sistem banyak partikel adalah massa total dari sistem itu dikalikan kecepatan pusat massanya ya, gitu. Nah, setelah mendapatkan itu maka kemudian kita bisa lanjut ya pada terapan yang lebih khusus sesuai dengan RPKPS kita adalah bab 8.3 tadi ya, yaitu gerakan dua benda yang berinteraksi. Dan nanti akan kita kenal dengan ada istilah massa terreduksi. Untuk sistem dua benda kita bisa tinjau ya dengan gambar berikut ya, dengan gambar ini. Jadi pada sistem dua benda tentunya ada dua benda yang kemudian katakanlah masing-masing bisa berinteraksi dengan gaya sentral gitu. Gaya sentral maksudnya satu sama lain saling berinteraksi dengan arah gaya yang menuju atau menjauh dari dirinya begitu. Jadi misalnya kalau M2 ini menarik gravitasi M1, misalnya kalau gaya gravitasi ya, berarti kan M2 selalu menarik M1 ke arah dirinya sendiri. Begitu juga M1 menarik M2 ke arah dirinya ya gitu ya. Kalau nanti gayanya adalah gaya Coulomb misalnya, itu juga sama. Nah, nanti tergantung arahnya, ada yang tarik menarik, ada yang tolak menolak, tergantung jenis muatannya, tetapi kan arah gayanya itu selalu dengan searah dengan arah vektor ini, vektor R besar ini. Oke, kemudian massa M1 terhadap pusat massa, jadi ini yang merah ini adalah pusat massa, itu ada vektor R1 bar terhadap pusat massa, kemudian R2 diberikan vektor kedudukan untuk M2 bar ya, R2 bar ini ya. Nah, kemudian ada vektor R besar adalah vektor yang mengarah dari M2 menuju M1. Ini definisi kita ya, definisi dari sistem kita ini. Nah, pada sistem dua benda semacam ini kalau tidak ada gaya luar ya, kita anggap pada pembahasan kita ini adalah pada sistem ini tidak ada gaya luar. Jadi kita anggap sistem ini terisolasi dari gaya luar. Ini anggapan yang kita pakai ya. Sehingga konsekuensinya adalah kecepatan pusat massanya itu menjadi tetap karena tidak ada gaya luar ya, sehingga tidak ada perubahan kecepatan pada pusat massanya, sistem pusat massa. Sehingga kalau kita terapkan pada proses pencarian pusat massa gitu, pusat massa itu kan kita menghitung massa 1 kalikan dengan R1 R1 ya gitu ya, bukan R1 bar, ini berarti diukur terhadap pusat massa ditambah M2 kalikan R2 bar dibagi massa total M1 plus M2. Ini adalah mencari vektor koordinat pusat massa. Tapi karena ini tandanya bar, ini berarti vektor kita diukur dari pusat massa.
Nah, hasilnya adalah vektor 0. Kenapa? Karena dia menunjukkan ke koordinat nolnya itu. Koordinat nolnya adalah kembali ke sini, gitu ya. Sehingga kita punya persamaan ini, kita bisa dapatkan dari persamaan itu adalah M1 R1 bar ditambah M2 R2 bar adalah 0 ya. Ini persamaan pertama yang kita dapatkan. Nah, kemudian dari gambar tadi kita bisa mendapatkan hubungan antara ketiga vektor ini ya, vektor R besar, R1 bar, R2 bar. Hubungannya adalah kalau kita lihat R besar itu berarti dari, ini agak kita geser ya, geser sedikit, aslinya dia itu R besar itu dari M2 pas ke M1, kita ditindih di sini. Tapi kalau ditindih nanti jadi tidak kelihatan gambarnya. Jadi ini kita geser sedikit. Kita boleh menggeser vektor ya, asal besar dan arahnya tidak berubah. Dan kita pahami ini adalah vektor yang berasal dari M2 menuju M1. Nah, vektor R besar itu adalah vektor minus R2 bar ditambah R1 bar, atau R1 minus R2 kalau kita balik urutan penulisannya. Jadi kita dapatkan persamaan berikutnya adalah R besar itu adalah R1 bar dikurangi R2 bar, gitu ya. Lalu kemudian kita bisa nyatakan persamaan ini dengan bantuan itu ya, yaitu kita nyatakan R2 nya kita ubah, misalnya R2 berarti adalah M1 per M2 tandanya minus, kita tukar tandanya minus R1 bar gitu. Kemudian saya ubah di sini sehingga kita dapatkan R2 nya diganti dengan itu, jadi R1 nya keluar, R1 bar 1 minus ketemu minus jadi plus, M1 plus M2 semacam itu ya. Oke, ini kita jadi punya R. Kemudian bagaimana sekarang persamaan gayanya ya? Persamaan gaya misalnya kita tulis persamaan gaya pada benda 1 pada M1. Berarti pada M1 itu ada M1 kalikan percepatannya D kuadrat R1 bar dt kuadrat gitu ya. Kemudian gaya pada M1 kita sebut sebagai F1 gayanya. Nah, gayanya adalah kalau dia gaya sentral, yang kita batasi pada gaya sentral, berarti gaya yang arahnya itu pada arah vektor R ya, pada arah vektor R, arah R. Entah nanti kalau dia gaya gravitasi berarti arahnya sudah betul ke arah M1. Kalau nanti dia gaya yang menolak M2, gaya Coulomb misalnya, tolak menolak, maka nanti tinggal diberikan tanda minus arahnya ke luar sana. Jadi kita tuliskan misalnya gaya secara umum adalah gaya sebagai fungsi R, ini gaya sentralnya, dikalikan vektor satuannya. Vektor satuannya kita ambil R besar, vektor R dibagi dirinya sendiri, besar dirinya sendiri. Ini adalah vektor satuan arah R. Nah, ini adalah persamaan gaya pada M1. Lalu kemudian persamaan ini bisa kita ubah ya dengan bantuan data tadi di atas kita ini yang sudah kita dapatkan ini ya, dan juga yang tadi atas ini apapun yang ini akan kita gunakan. Nah, bagaimana mengubahnya? Kita ubah menjadi R1 diubah menjadi R besar ya. R1 diubah menjadi R besar sehingga kita dapatkan R besar. Di M1 tulis R1 jadi R besar, berarti R besar itu ya. R1 dinyatakan dalam R besar, maka kita balik begitu. Mungkin sebelumnya ini kita tuliskan ulang. R1 bar itu adalah, karena ini 1 berarti kita nyatakan dalam M2 per M2, jadi kita dapatkan M1 plus M2 per M2 gitu ya. Nah, kalau kita nyatakan R1 dalam R besar, maka kita dapatkan R besar D kuadrat ya, per D kuadrat dalam R besar berarti adalah vektor R besar kalikan, karena dipindah ke ruas kiri jadi bagi begitu, agar kelihatan ya, ini dipindah ke kiri jadi dibagi M2 per M1 plus M2 gitu ya. Dan karena ini hanya tetapan, nanti massa itu tidak kena turunan, nanti bisa keluar ke sana. Oke, ini bagian yang
bagian yang kiri itu begitu, jadi kita tuliskan saja ya, menjadi M1 M2 per M1 plus M2 gitu, D kuadrat per DT kuadrat kalikan R, vektor R. Itu bagian kiri. Kemudian bagian kanan kita tuliskan sebagaimana biasa tadi, FR ke arah R ya. FR besar ke arah vektor R per R ya. Ini ya. Dan kemudian yang suku ini kita bisa nyatakan, kita berikan definisi, ini adalah suku yang kita sebut sebagai mu, massa tereduksi. Yang gitu ya. Sehingga kita punya persamaan baru sekarang. Persamaan yang kita dapatkan adalah ada mu kalikan turunan dari vektor R terhadap dt kuadrat sama dengan fr R per R. Nah, ini adalah persamaan baru ya. Ini sama seperti sebuah persamaan yang menghubungkan ada R ya, perubahan percepatan vektor R besar yang dia punya massa mu dan kena gaya sentral gitu ya. Oke, ini persamaan yang kita dapatkan. Nah, persamaan ini mirip sama persis dengan persamaan biasa yang partikel tunggal bermassa mu bergerak dalam gaya sentral gitu ya. Walaupun aslinya tadi dua massa itu. Nah, tapi karena dengan penyederhanaan itu kita dapatkan persamaan yang semacam itu, seperti ada sebuah massa bermassa mu yang bergerak dalam gaya sentral Fr. Nah, kalau kita untuk benda pada gaya gravitasi misalnya ya, kita ambil pada gaya gravitasi gitu, berarti kan Fr-nya ini nanti Fr-nya itu adalah minus G M1 M2 per R kuadrat kan gitu ya. Kita ubah gitu, jadi persamaan kita menjadi mu D kuadrat R dt kuadrat, jadi minus G M1 M2 per R kuadrat ke arah R per R ya. Yang ini kita sebut sebagai ER, vektor satuan arah R besar. Oke, sehingga persamaan kita menjadi semacam itu ya, jadi semacam ini. Nah, kalau kita ubah ke dalam persamaan yang menghubungkan M1 dengan, yang kita ubah di sini bukan mu ya, tapi jadikan M1 saja begitu. Jadikan M1. Ini kan berarti ini isinya tadi itu adalah M1 M2 per M1 plus M2 gitu ya. Ini nanti kalau kita ingin ini di sini hanya M1 saja, maka M2-nya nanti akan habis ya. Kemudian M1 M2 akan naik ke atas, sehingga kita akan dapatkan persamaan baru, yaitu persamaan M1R double dot ya, turunan dua kali, minus G M1 plus M2 kalikan M1 per R kuadrat ke arah ER gitu ya. Oke, dan ini persamaan yang menunjukkan massa M1 itu mengalami gaya tarik gravitasi terhadap massa M2. Tapi ternyata persamaannya itu tidak seperti yang di bab sebelumnya ya. Kalau bab sebelumnya itu kita tuliskan di sini, tidak seperti bab sebelumnya ketika kita membahas hukum harmonik, hukum ketiga Kepler. Itu kan di sana M1 kalikan dengan ada percepatannya dia ya gitu ya, R ini ada vektor yang menghubungkan M1 dengan M2 yang menariknya dia ya. Itu di sana isinya adalah minus G M1 M2 per R kuadrat ke arah ER yang kemarin itu begini. Dan ternyata
Kenapa muncul semacam ini? Ternyata kalau kita ingat ke belakang itu dikarenakan ada asumsi bahwasanya M2 massa yang menarik ya, yang dia memberikan gaya gravitasi M2 itu adalah tetap gitu, tetap tidak bergerak gitu, atau dia dianggap tetap tidak terpengaruh oleh M1. Ya, kalau M2-nya ini misalnya M matahari gitu ya, maka M1-nya adalah planetnya. Gitu ya. Oke, tapi ternyata persamaan yang lebih umum yang betul adalah ketika kita meninjau gerakan kalau si mataharinya itu M2-nya itu ikut bergerak dan kita pakai konsep pusat massa tadi ya, yang betul adalah ternyata persamaan ini. Yang lebih akurat adalah persamaan ini. Jadi M2-nya itu tadi yang menarik ini ya, yang menarik M1, menarik gravitasi M1. Ini adalah ternyata harus ditambahkan dengan si M1 sendiri. Ya, kalau di matahari berarti ini adalah M matahari tambah M planet di sini harusnya. Nah, itu akan muncul koreksi semacam itu. Sehingga ketika kita mengerjakan hukum ketiga Kepler itu nanti yang betul adalah hubungan antara tau kuadrat atau tau kuadratnya ya dengan A pangkat 3 itu harusnya adalah 4 pi kuadrat, bukan GM 2, bukan GM matahari ya, bukan GM matahari saja, tapi harus G kalikan M matahari ditambah M planetnya atau M bendanya gitu ya, dikalikan A pangkat 3. Ini harusnya begini. Ini adalah koreksi hukum 3 Kepler ya. Oke. Dan kapan koreksi ini harus dimasukkan ya? Tentunya ketika massa planetnya atau massa sistem itu antara yang menarik dan yang ditarik itu sama atau hampir mirip gitu, sehingga tidak bisa diabaikan. Tapi pada kasus tata surya kita misalnya bumi ditarik matahari, massa bumi itu 330.000 massa matahari. Saya tuliskan juga di buku kita ya. Jadi kalau pada kasus bumi itu misalnya gitu ya, itu massa bumi itu 1/330.000 massa matahari. Jadi suku yang kedua bisa diabaikan gitu, yang massa yang ditarik oleh dia sendiri. Yang penting massa penariknya, yaitu massa matahari. Nah, kalau planet terbesar yang ada di tata surya kita adalah Jupiter, itu pun hanya 1/1000 massa matahari. Sehingga kalau mau mengkoreksi efek ini, ternyata koreksinya ada perubahan reduksi periodenya, itu adalah dia menjadi 0,9995 kali daripada periode yang kita hitung sebelumnya gitu. Nah, jadi cukup kecil lah gitu ya. Nah, tapi kalau nanti ketemu dengan pasangan massa-massa yang hampir mirip besarnya gitu, misalnya antara pasangan bintang ganda atau misalnya pasangan antara bintang dengan sebuah lubang hitam seperti pada sistem Cygnus X1 yang teman-teman bisa cari ya nanti di YouTube ataupun di website gitu, apa sistem Cygnus X1 itu, dan secara ringkas adalah dia pasangan bintang dan lubang hitam gitu. Oke, sehingga muncul ini. Jadi pada pembahasan kita dapat itu ya. Jadi persamaan gerak secara umum pada sistem dua benda adalah nanti dapat yang ini tadi. Kita sudah dapatkan ya. Kalau di catatan kita berarti kita dapat ini tadi ya. Lalu kemudian kalau kita koreksi gerak dua benda, kita harus tambahkan suku M1 plus M2, bukan hanya suku M2. Lalu koreksi untuk hukum 3 Kepler di tata surya adalah ini. Kalau nanti untuk benda-benda yang mengorbit bumi, maka berarti ini orbit bumi, massa bumi ditambah massa dari bendanya gitu ya. Oke, saya kira cukup mudah semacam itu. Baik, kemudian ada contoh, nanti bisa dilihat ya. Kalau ada sini sebutkan bintang biner. Bintang biner diamati dengan cara tertentu, diamati gitu didapatkan kecepatan
kecepatan orbitnya adalah 1,257 AU per tahun. Nah, kecepatan benda kedua sistem kedua adalah 5.000 ya ini ya. Sebentar. Koma ya. Ini bukan titik tapi koma. Kalau menurut bahasa Indonesia ini berarti adalah 1,257. Nah, ini juga koma. Nah, kemudian periode revolusi tiap bintang terhadap pusat masanya adalah 5 tahun. Periodenya 5 tahun. Ya, berapakah masa bintang dan masa bintang dua masa bintang itu kalau diukur dengan satuan masa matahari? Nah, caranya adalah karena dalam sistem pusat massa tadi ya, sistem pusat massa itu jari-jari orbit tiap bintang terhadap pusat massa itu dapat dihitung dengan cara ini. Nah, dengan cara ini ya. Karena pusat massanya konstan sehingga R-nya itu nanti yang berputar. Baik, saya berikan gambarannya di dalam Wikipedia ya, ada simulasi yang menunjukkan terkait dengan ini. Kalau menurut kerangka dari luar ya, orang yang di luar yang melihat pergerakan sistem itu, dia bergerak semacam ini, susah untuk dilihat. Ya, tapi masing-masing memiliki elips gitu ya, bergerak elips masing-masing. Tapi kalau menurut kerangka pusat massa, ya, kerangka pusat massa yang ini, ternyata setiap benda itu dia bergerak melingkar terhadap pusat massa, terhadap pusat massanya ya, terhadap pusat massa. Sehingga tadi kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan ini lingkaran ini. Jadi kecepatannya V1 kalikan periode ini dapat keliling lingkaran terhadap pusat massa gitu ya, dibagi 2B kalikan R1. Nah, ini jadi kita dapat adalah jarak R1 tadi, jarak R1 yang ini ya. Nah, ini karena ini diukur terhadap pusat massa. Begitu juga menghitung R2 dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama. Jadi cukup mudah. Jadi V1 kali T kan V1 kecepatannya, T itu periodenya, waktu satu periode. Jadi kita dapat keliling lingkarannya. Nah, keliling lingkaran itu adalah V1 kali tau. Kalau karena dia lingkaran maka 2pi R1. Nah, sehingga kita dapat R1 1 AU, 1 astronomic unit. Ini tinggal dimasukkan nanti karena ini adalah 1,257 kalikan dikalikan ya semacam itu, nanti dapatnya 1 AU. Ya, ini perhitungan biasalah. Kemudian R2 nya dengan cara yang sama dapat 4 AU. Jadi sudah dapat R1 dapat R2. Lalu berapa panjang sumbunya R1 plus R2 tadi, R besarnya ya, dan itu adalah sumbu semi mayornya dari elipsnya. Nah, itu adalah R1 plus R2 5 AU. Nah, kemudian jumlah massa keduanya dapat diperoleh dari persamaan 840 tadi, atau 8 sama 840 kalau di sini adalah yang ini ya. Nah, kalau di persamaan kita tadi adalah yang ini, yang ini, ataupun yang ini, tapi ini diganti jadi M1 plus M2 gitu. Jadi M1 plus M2 adalah A pangkat 3 per tau kuadrat, tapi dinyatakan dalam tadi satuan massa matahari dan satuan astronomical unit, jadi sudah tidak ada tetapan tadi ya, GMM itu 1 nilainya, GMM per R kuadratnya 1, sehingga kita dapatkan ini 5M matahari. Lalu kemudian menggunakan persamaan ini ya, karena pusat massa konstan, sehingga kita dapatkan M1V1 tambah M2V2 ini adalah kecepatan terhadap pusat massa, nah, itu 0 ya, karena mengukur terhadap pusat massa. Ini berasal dari persamaan yang ini ya, berasal dari persamaan ini tadi. Kita turunkan sekali terhadap waktu sehingga ini jadi V, ini jadi V1 V2 gitu. Oke, nah jumlahkan, kita dapatkan perbandingannya M2 per M1 adalah besar kecepatan V1 per kecepatan V2 itu 1/4. Oh, jadi rasionya adalah 1/4 dan massa totalnya 5. Oh, berarti M2 nya itu 1, M1 nya 4 ya, gitu. Oke, itu materi kita di bagian sistem dua benda ya. Nanti bisa juga teman-teman lihat latihan berikutnya, contoh bagaimana pembuktian kalau tunjukkan bahwa sistem dua partikel tenaga kinetiknya sekian gitu ya, nanti bisa dilihat. Kemudian juga ada bagaimana momentum sudut
pada sistem dua partikel bentuknya begini. Nah, itu bisa pembuktiannya juga sudah ada di situ. Nanti bisa dimasukkan ke dalam catatan ya. Lalu berikutnya, materi berikutnya, mohon maaf agak cepat ya. Nah, nanti bisa di pause dulu untuk melihat contoh-contoh tadi dan untuk mencatatnya dengan melihat di diktatnya. Nanti saya upload diktatnya. Kemudian tumbukan. Sekarang kita membahas tumbukan bab berikutnya ini. Baik, tumbukan ya. Sekarang kita membahas materi aplikasi dari yang sebelum-sebelumnya ya. Tadi ada momentum sudut, ada sistem dua benda. Sekarang kita membahas tumbukan dua benda. Nah, pada saat terjadi tumbukan itu terjadi kontak antara dua benda. Nah, kontak itu kalau kita lihat secara mikroskopik itu kan sebenarnya adalah merupakan bentuk gaya internal gitu ya, gaya bukan dari gaya luar gitu ya, sehingga gaya internal. Maka kalau kontak itu hanya gaya internal, maka selalu berlaku hukum kelestarian momentum linier karena tidak ada gaya luar ya. Itu tidak ada gaya luar. Jadi misalnya kontak itu bisa berupa tumbukan kontak gitu antara dua benda itu. Bisa juga satu benda yang kemudian pecah gitu ya, pecah saling dorong gitu ya. Itu bisa. Atau bisa juga benda yang tidak sampai kontak tapi memiliki interaksi Coulomb gitu ya pada tumpukan partikel gitu misalnya, dan seterusnya. Sehingga karena momentum linearnya konserv, kita bisa tuliskan P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Yang ini adalah momentum-momentum kedua benda sebelum tumbukan. Yang ini adalah momentum-momentum kedua benda setelah tumbukan. Yang persamanya bisa kita tulis, kita sudah hafal ya, M1 V1 M2 V2 tambah M1 V1 aksen M2 V2 aksen ya. Nah, yang V1 aksen tanda aksen ini berarti menunjukkan besaran-besaran setelah tumbukan. Dan perlu diperhatikan ini kita nyatakan dalam bentuk vektor ya, vektor, sehingga ini umum sekali. Tidak harus satu arah gitu. Dan ini karena vektor dia bisa arah X, Y, Z gitu ya. Dan berlaku secara vektorial semacam ini. Oke. Kemudian kalau melihat persamaan tenaganya, maka kita bisa tuliskan tenaga benda pertama adalah P1 kuadrat per 2M1 ya, pakai momentum P2 ditambah P2 kuadrat per 2M2 itu sama dengan tenaga kinetik setelah tumbukan ditambah besaran Q ya, Q ini persamaan yang umum. Q ini apa? Q ini adalah menunjukkan besaran energi atau tenaga yang hilang pada proses tumbukan. Kalau memakai bentuk kecepatan berarti begini bentuknya ya, plus Q. Kalau Q ini positif berarti ada kinetik energi, ada energi tenaga kinetik yang menjadi Q ya, dari sebelumnya menjadi Q. Berarti nanti ini adalah kalau Q-nya positif itu berarti ada energi kinetik yang hilang menjadi Q. Nah, itu berarti tumbukan yang tidak elastik. Ya, kalau tidak elastik, tumbukan yang tidak elastik itu kalau misalnya karena hilang ya menjadi Q berarti Q-nya positif karena mengurangi nilai ini. Kalau Q-nya positif, tumbukan semacam itu disebut exoergic. Exo mengeluarkan energi ya, karena tenaganya hilang. Kalau Q-nya 0, tentunya tidak ada perubahan kehilangan tenaga kinetik sehingga ini adalah elastik ya, tumbukan elastik. Jadi ada elastik, exoergic, dan kalau Q-nya ini boleh negatif ya. Q negatif artinya tenaga kinetik sistem jadi bertambah gitu, karena Q-nya negatif. Ya, Q-nya negatif. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah misalnya pada proses ledakan, sebuah benda meledak gitu ya. Ada zat kimia yang terbakar yang menyebabkan pecah benda itu. Nah, tentunya kan ini menyebabkan tambahan energi kinetik. Nah, Q-nya negatif. Q-nya negatif. Pada Q negatif ini disebut sebagai tumbukan yang endoergic ya. Endoergic itu berarti dia energi kinetiknya bertambah. Oke, itu definisinya. Lalu kemudian berikutnya kita akan membahas kalau contoh terapannya, misalnya tumbukan ini pada terapannya pada fisika atom, nuklir, dan tenaga tinggi ya, high energy physics, yang membahas tumbukan antara atom, antara inti atom, antara neutron dengan inti atom, atau elektron dengan elektron, dan seterusnya. Nah, itu semacam ini, persamaannya akan sangat penting. Nah, sekarang kita membahas kasus yang lebih khusus, yaitu tumbukan langsung atau direct collision. Apa itu maksudnya? Ini adalah tumbukan yang
face to face, muka ke muka, yang menyebabkan partikel itu tumbukannya pas muka ke muka gitu, sehingga kemudian hasilnya partikel itu hanya berada pada tetap garis itu. Jadi benda-benda itu seluruhnya terletak hanya pada satu garis saja ya. Jadi misalnya X1 nabrak X2, tabrakan, kemudian tetap setelah itu keduanya tetap pada garis ini. Ini namanya tumbukan langsung, direct collision ya. Nah, persamaannya cukup dalam satu sumbu ya. Jadi cukup sumbu, misalnya sumbu X saja. Itu adalah M1X1 dot, nah, karena ini kecepatan ya, ini momentum. M2X2 dot sama dengan M1X1 aksen dot ya, dot aksen, M2X2 dot aksen. Oke. Nah, kita dapat menghitung nilai-nilai kecepatan setelah tumbukan dan dengan cara mengetahui, ini salah ketik ya, kita dapat mengetahui nilai-nilai kecepatan setelah tumbukan dengan mengetahui nilai-nilai kecepatan sebelum tumbukan, karena dengan modal persamaan yang di atas tadi ini, persamaan momentum, persamaan energi, begitu ya. Ya. Dan kemudian ada juga kita munculkan parameter lain ya, walaupun dengan Q saja cukup. Jadi nanti ada hubungan antara Q dengan parameter lain yang sering kita gunakan di SMA dulu atau di fisika dasar dulu, adalah ada istilah koefisien tumbukan atau restitusi. Nah, dia nilainya adalah perbandingan kecepatan relatif antara kedua benda sesudah dan sebelum tumbukan. Ini X2 min X1 kan kecepatan relatif antara kedua benda ya, itu perbandingannya. Jadi V aksen per V, atau V aksen adalah kelajuan pisah V aksen dibandingkan dengan kelajuan mendekatnya V. Kalau ini dihilangkan tanda mutlaknya, maka teman-teman harus munculkan tanda negatif di sini ya, negatif, hilangkan semua tanda mutlaknya agar nilainya tetap betul dengan arahnya. Lalu kemudian epsilon ini kalau elastik itu berarti V aksen bandingkan V-nya itu sama, kelajuan pisahnya sama karena tidak ada yang hilang ya. Kemudian satu, kalau epsilon 1, maka nanti kita bisa mengatur Q-nya 0 gitu ya. Jadi bisa dibuktikan kalau ininya itu 1, kita kerjakan ini, kemudian masukkan ke dalam persamaan yang di atas ini ya, nanti ketemunya ini Q-nya harus 0 gitu. Jadi tidak ada energi yang hilang atau elastik. Benda tumbukan tidak elastik sama sekali, kedua benda menjadi satu ya, X2 aksen min 1 aksen 0, sehingga kemudian akhirnya ini jadi sama ya, tidak ada kecepatan pisah, tidak ada kelajuan pisah, sehingga ini 0. Oke, ini jadi 0, epsilonnya 0. Oke, pada kebanyakan benda nyata bagaimana ya, epsilonnya memiliki nilai antara 0 dan 1. Pada bola biliar misalnya ya, yang cukup bagus tumbukannya, itu bola biliar yang paling bagus bahannya, misalnya bola biliar yang terbuat dari gading gitu ya, gading gajah ataupun dari tanduk dan seterusnya, itu nilainya berkisar antara 0,95 ya, 0,99, hampir 1. Maka kalau kita aplikasikan persamaan tumbukan elastik pada permainan bola biliar, hasilnya cukup dekat gitu ya, cukup dekat karena hampir mirip, hanya beda 0,05 poin di koefisien restitusinya. Oke. Pada beberapa kasus juga ada ketergantungan kelajuan terhadap koefisien restitusi. Misalnya ada sebuah mainan anak-anak yang namanya slime atau sili putih kalau di luar negeri, itu yang kalau dipukul dengan kencang dia jadi bereaksinya itu lambat, jadi dia seolah-olah seperti benda keras kalau dipukul dengan kencang. Tapi kalau dipencet pelan-pelan dia jadi lembek ya, lembek ya, semacam itu. Oke, ini ada, jadi epsilon koefisien restitusi bisa bergantung kepada kelajuan tumbukan. Oke. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, koefisien restitusi dapat kita ubah agar tidak menggunakan tanda mutlak, namun selalu positif dengan menambahkan tanda minus ini ya. Jadi
Yang F itu nanti bisa ditulis x1 dot aksen min x2 dot aksen dibagi x2 dot min x1 dot. Ya, dengan persamaan ini kita dapat menghitung kecepatan akhir dengan persamaan 845, yaitu persamaan yang ini ya. Masukkan menggunakan epsilon, kita dapat hitung x1 dot aksennya dengan epsilon dapat sekian. Ya, sekian nanti dilihat pelan-pelan. Kemudian x2 dot aksen dapat sekian. Nah, kita lihat apakah hasilnya sesuai atau tidak ya, kita cek saja hasilnya. Kalau tumbukan tidak elastik berarti kan x1 sama dengan x1 dot aksen sama dengan x2 dot aksen. Ya, harus sama karena dia berjalan bersama, melekat gitu. Nah, kalau ini sama, agar sama, maka kita lihat agar persamaan ini bisa sama, maka epsilonnya itu harus 0. Kalau ini 0, 0, 0, 0, maka nampak sama antara atas dan bawah. Ya. Kalau pada perkara khusus lain ya, kalau M1 sama dengan M2, tumbukannya elastik sempurna gitu. Berarti epsilonnya 1 dan masanya sama, epsilonnya 1. Jadi M min M gitu ya, ditambah M plus M, yang ini jadi 0, yang atas ini jadi M plus M dibagi M plus M, ini jadi X2 dot. Ya, jadi persamaan ini. Kemudian yang bawah juga tinggal dengan cara yang sama, ini M tambah M, jadi yang ini 0 juga. Nah, ini jadinya X1 dot. Jadi pada tumbukan elastik X1 dot aksen sama dengan X2 dot. Pada perkara khusus M1 M2 ya sama ya. Nah, misalnya pada tumbukan bola biliar itu kan masanya sama. Jadi pada tumbukan bola biliar itu ternyata kecepatan awal dan akhir itu saling bertukar. Kecepatan akhirnya benda 1 itu adalah kecepatan awalnya benda 2. Kecepatan akhirnya benda 2 adalah kecepatan awalnya benda 1, kan gitu ya, kelihatan dari sini. Oke, gitu. Itu pada tumbukan tumbukan pada perkara-perkara khusus ya, epsilon 0 ketemu begitu. Kalau pada ini ada salah ketik. Kalau pada perkara yang khusus M1 F sama dengan M2 bentuknya begitu. Oke. Kalau perkara umum lagi, nah, kalau epsilonnya bebas ya antara epsilon 0 dan 1, kita dapat menghitung Q dinyatakan dalam epsilon. Nanti dapat sekian ya, yaitu kita gunakan pada contoh 85 kan tadi ada pembuktian kalau pada dua benda itu energi kinetiknya semacam ini. Nah, kita pakai ya, gitu ya. Dan karena Q adalah energi kinetik awal dikurangi energi kinetik akhir, sehingga tidak ada gaya luar, sehingga VCM-nya konstan tetap. Maka kalau kita jadikan ini T begini, kemudian T aksennya kan berarti T aksen sama dengan setengah M VCM-nya sama, ditambah setengah mu-nya sama, V2 adalah V2 aksen, dikurangi dapat Q begitu. Kemudian karena V aksen adalah epsilon V ya, ini menurut pusat apa ini namanya kelajuan menurut pusat massa ini setengah. Oh, ini berarti V itu adalah kelajuan yang diukur menurut pusat massanya ya. Maka kita dapatkan Q adalah setengah mu V kuadrat 1 min epsilon kuadrat. Nah, ini V itu apa ini? Sebentar ya, kita lihat ke atas. V itu adalah, kalau di sini sih V adalah kelajuan relatif antara keduanya ya, kelajuan relatif. Kalau kita lihat di contoh yang tadi kita bahas ini, V itu adalah V1 min V2, berarti adalah kecepatan relatif ya, partikel 1 diukur oleh partikel 2. Oh, jadi memang kecepatan relatif yaitu ya. Ini adalah kecepatan relatif. Nah, jadi ada hubungan antara Q dengan epsilon. Hubungannya adalah Q sama dengan setengah mu V kuadrat. V kuadrat adalah kecepatan relatif sebelum tumbukan, sama dengan dikalikan 1 min epsilon kuadrat. Boleh juga dinyatakan dalam kecepatan relatif setelah tumbukan dengan persamaan ini. Jadi bisa dinyatakan ya.
Oke, itu tumbukan. Berikutnya impuls pada tumbukan ya. Impuls pada tumbukan, gaya bekerja pada suatu selang waktu sangat singkat disebut gaya impulsif ya, karena cuma singkat itu. Nah, tapi karena itu gaya maka akan menyebabkan perubahan momentum ya, gitu ya. Misalnya gaya pada saat kontak itu, pada saat pertumbukan itu kan ada gaya kontak ya, ada pada saat pertumbukan menyebabkan perubahan momentum pada benda itu, pada benda M ya. D P per dt sama dengan F. Kalau dalam bentuk turunan dt-nya kita pindah jadi dp dmv sama dengan f dt. Kalau diintegralkan pada selang waktu t1 sampai t2, delta momentum adalah integral f dt ini ya. Ini suku kanan ini disebut sebagai impuls. Impuls adalah integral gaya terhadap selang waktu tertentu, atau impuls adalah gaya yang bekerja dikalikan waktu kerjanya. Ya, gitu ya. Dan impuls ini juga bisa dituliskan sebagai vektor P besar. Nah, ini simbolnya ya, P besar. Impuls adalah P besar. Kita tidak gunakan I karena nanti akan kita pakai untuk yang lain. Oke, itu. Jadi perubahan momentum adalah impuls. Impuls adalah perubahan momentum. Oke. Itu penjelasan kita terkait dengan impuls, dan untuk materi berikutnya ini ada latihan-latihan juga yang bisa teman-teman lihat. Koefisien restitusi pada tumbukan elastik gitu bisa dilihat. Kemudian menentukan kelajuan peluru ya, gitu ya, dengan cara momentum nanti bisa disimak ya, dan dimasukkan ke dalam catatan gitu. Nah, nanti kemudian bisa juga teman-teman baca secara lebih tadi kita lihat ya, kalau kasus umum tumbukan yang tidak harus direct collision, tapi tumbukan yang bisa menyerong atau bisa mengalami hamburan begitu, itu maka kita tetap pertahankan dalam bentuk vektor. Ya, ini salah tulis ini. P1 sama dengan, misalnya pada persoalan ini ya, ini perkara yang mudah adalah perkara sebuah partikel menumbuk partikel lain yang diam. Jadi P2 nya 0, jadi P2 nya 0 itu menjadi P1 aksen plus P2 aksen. Maka M1 V1 sama dengan M1 V1, ini harusnya V1 ya, V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Oke, keseimbangan tenaganya tentunya seperti ini ya, kita buang yang P2 kuadrat per 2 M2 karena energi kinetik P2 itu 0, benda 2 itu 0, bersamaan semacam ini. Dalam suku kecepatan kelajuan jadi bentuk ini ya. Oke. Kemudian pada kasus khusus lagi, kalau massa partikel yang menumbuk dengan yang ditumbuk sama, massanya sama gitu ya. Jadi ini M, jadikan M semua, M bukan M1 M2 tapi M semua, sehingga kita bisa kalikan semua dengan 2M. Hasilnya adalah P1 kuadrat sama dengan P1 aksen kuadrat tambah P2 aksen kuadrat plus 2mg, dengan M-nya ini sama. Oke. Kemudian kita bisa nyatakan karena P1 menurut persamaan yang ini ya, P1 vektor itu adalah ini. Kita bisa kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, kalikan dengan dirinya sendiri masing-masing gitu. Kita dapatkan yang sebelah kiri adalah P1 kuadrat besarnya, kemudian yang sebelah kanan isinya ini ya, ini. Dan kalau dikerjakan, ada suku P1 aksen kuadrat plus P2 aksen kuadrat plus 2 P1 aksen plus dot P2 aksen. Mirip ya persamaan ini dan persamaan bawah ini. Jadi kita bisa korelasikan ini dengan ini, yang P1 aksen kuadrat dengan ini, tentunya ini dengan ini, dan ternyata 2mg itu adalah dalam bentuk momentum adalah 2 P1 aksen dot P2 aksen. Nah, jadi itu 2mg nya ini, maka P1 aksennya kalau 2 nya dibuang jadi semacam ini ya. Oke, jadi apa yang kita bisa dapatkan dari sini? Kalau Q-nya 0 misalnya, yang paling mudah ya, Q-nya 0 berarti tumbukan lenting sempurna elastik. Ternyata perkalian dot
kecepatan setelah tumbukan itu 0. Berarti sudut antara dua vektor ini adalah 90 derajat. Oh, jadi pada kasus benda yang masanya sama, tumbukannya lenting sempurna, sudut antara kecepatan setelah tumbukan kedua benda itu 90 derajat. Ya, gitu ya. Saling tegak lurus. Nah, ini bisa kita pakai misalnya untuk bermain biliar. Ya, tadi kan Q-nya hampir 0 karena epsilonnya itu, koefisien resitusnya itu hampir 1. Jadi setelah tumbukan itu, maka pasti ada sudut antara kecepatan setelah tumbukan itu selalu tegak lurus. Nah, ini bisa digunakan untuk membidik kan gitu ya, membidik biliar kita. Oke. Itu materi kita, dan nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut ya di penjelasan di diktat ini terkait dengan bagaimana kalau tumbukannya di dalam koordinat pusat massa dibandingkan koordinat laboratorium. Jadi dibawa dulu ke koordinat pusat massa, kemudian balikan lagi ke koordinat laboratorium. Kenapa begitu? Karena kalau di dalam koordinat pusat massa itu jadi lebih mudah ya, lebih mudah karena jadi semacam ini, lebih mudah ya. Nanti silakan bisa dibaca dan dimasukkan ke catatan. Kemudian yang kita dapatkan dari hasil itu adalah kita dapatkan bagaimana kecepatannya dalam bentuk sudut hamburan, dalam satuan sudut hamburan gitu ya. Dan kita dapatkan ada nilai parameter numerik gamma yang menunjukkan semacam itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya nanti ya di sana. Dan tumbukan ini ya, teman-teman semua ya, tumbukan yang dalam kerangka acuan pusat massa ini nanti aplikasinya adalah dalam fisika ini ya, partikel, misalnya dalam tumbukan partikel, atau dalam listrik magnet elektrodinamika juga ada scattering semacam ini ya, hamburan semacam ini. Oke, nanti silakan bisa dilihat karena waktu kita tidak bisa mengcover semua penjelasan itu ya. Silakan nanti dilihat sendiri, dibaca. Paling tidak teman-teman sudah pernah menjumpai ada materi itu ya, walaupun belum bisa dijelaskan secara gamblang. Lalu di materi berikutnya ada gerakan roket ya, gerakan roket nanti bisa teman-teman lihat di penjelasannya. Mohon maaf tidak bisa mengcover semuanya. Baik, sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.